Bryce Rhodes atau yang dikenal dengan nama panggung Rainbow, berusia 25 tahun, adalah seorang rapper lokal asal Amerika yang terbukti bersalah atas pembunuhan 3 orang. Mereka diantaranya adalah Christopher Jones berusia 40 tahun, Maurice Gordon berusia 16 tahun, dan Larry Ordway berusia 14 tahun. Maurice dan Larry adalah kakak beradik. Mereka mempunyai ibu yang sama, namun dengan ayah yang berbeda. Tidak banyak yang bisa kita ketahui tentang kehidupan pribadi dari seorang Bryce Rhodes. Selama masa remajanya, Rhodes diketahui mempunyai beberapa tindak kriminal seperti kekerasan offender, penculikan, dan juga penganiayaan. Rhodes juga diketahui mempunyai karir sebagai penyanyi rap, namun dengan sepak terjangnya, Rhodes diketahui hanya rapper lokal yang sering membuat video yang menampilkan teman-temannya yang mengacungkan senjata atau tentang peredaran narkoba. Cercaan tentang isu rasial seolah Rhodes ingin menunjukkan kehidupan berat berdasarkan pengalaman pribadinya atau lingkungan di sekitarnya. Maurice Gordon dan Larry Ordway, seperti yang kita ketahui adalah saudara. Hubungan mereka sangat dekat. Bahkan ibu mereka pun mengatakan mereka tidak seperti saudara lainnya yang bertentangan. Mereka memiliki hobi dan minat yang sama. Mereka tinggal di Louisville, Kentucky. Maurice adalah pecinta sepak bola dan basketball. Mereka dikenal sebagai anak yang tidak banyak mempunyai masalah. Maurice mempunyai hubungan yang spesial dengan musik rap. Ia sering mencurahkan isi hatinya dalam rap yang sering ia senandungkan. Pada tahun 2015, Maurice dan Larry mengetahui bahwa ada seniman rap lokal di dekat tempat mereka tinggal, yaitu Bryce Rhodes. Tak lama setelah mengetahui hal itu, Maurice dan Larry menjadi fans berat Rhodes. Maurice juga mengenalkan Rhodes kepada teman mereka yaitu Jackery Taylor berusia 17 tahun. Jackery tinggal dengan Maurice dan Larry. Bahkan Elizabeth, ibu dari Maurice dan Larry, menyebut Jackery sebagai teman layaknya saudara. Rhodes sering mengatakan pada bocah-bocah pengikutnya termasuk Larry dan Maurice bahwa ia sangat terkenal dan sangat kaya. Hal itu semakin membuat bocah-bocah ini semakin mengagumi Rhodes. Seiring berjalannya waktu, Rhodes juga mempunyai pengikut baru yang bernama Anjuan Carter. Rhodes memperlakukan pengikut-pengikutnya dengan membuat mereka sangat mengaguminya dengan mengajak mereka berbelanja kebutuhan mereka, mengajak makan malam, dan sebagainya. Apapun yang membuat para bocah laki-laki ini merasa terpenuhi, hal-hal yang tidak mudah mereka dapatkan dengan orang tua mereka. Dalam hal ini, Rhodes membuat mereka percaya bahwa ia adalah orang yang dapat mereka percaya dan juga mereka patuhi. Rhodes juga menjanjikan bahwa mereka akan terkenal jika mereka menuruti apa yang ia katakan. Bocah-bocah ini juga terlihat dalam Rhodes Music Video, di mana mereka adalah model dari klip musik tersebut. Semakin lama, Rhodes dapat menguasai pikiran mereka. Bocah-bocah ini mulai mengikuti Rhodes mentality dengan gaya hidup seorang gangster. Elizabeth, ibu dari Maurice dan Larry, mengatakan, semenjak mengenal Rhodes, Maurice dan Larry sering tidak pulang ke rumah. Mereka diketahui sering menghadiri pesta-pesta yang tidak sesuai dengan umur mereka. Elizabeth mengakui bahwa dirinya sangat khawatir dengan hal itu. Namun sebagai seorang ibu tunggal, ia tidak tahu bagaimana harus menyikapi hal itu. Pada tanggal 4 Mei 2016, sekitar tengah malam, Rhodes bersama 3 bocah lainnya, Maurice, Larry, dan Jackery, sedang berkeliling dengan mobilnya. Rhodes membiarkan Maurice yang mengendarai mobil dengan dia dan kedua bocah lainnya sebagai penumpang. Anjuan mengendarai truk di belakang mobil yang dikendarai oleh Maurice. Namun, di tengah perjalanan, Rhodes melihat Christopher Jones yang sedang berjalan di pinggir jalan. Rhodes mengira Mr. Jones adalah anggota geng yang pernah bermasalah dengannya. Tanpa berpikir panjang, Rhodes menembak Mr. Jones di dadanya lewat pintu jendela mobilnya. Melihat kejadian itu, bocah-bocah ini panik dan berkendara menjauh dari tempat kejadian. Mr. Jones sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Mr. Jones tidak dapat tertolong. Polisi masih belum mengetahui siapa dalang atas kematian Mr. Jones. Setelah kejadian mengerikan itu, Rhodes memperingatkan kepada bocah-bocah yang menyaksikan kejadian itu untuk tidak mengatakan pada siapapun. Setelah kejadian itu, Maurice dan Larry rupanya merasa terganggu. Mereka menyaksikan orang yang tidak bersalah meninggal karena arogansi Rhodes. Oleh karena hal itu, Maurice dan Larry membatasi komunikasi mereka dengan Rhodes. Mengetahui hal itu, Rhodes merasa cemas jikalau Maurice dan Larry akan melaporkan tindakannya kepada polisi.
Akhirnya ia mempunyai rencana untuk membunuh Maurice dan Larry. Rhodes kemudian meminta An Hwan dan Jackery untuk membantunya menghubungi Maurice dan Larry agar mereka bersedia untuk mengikuti Rhodes di acara pesta yang akan mereka datangi. Saat kedua saudara itu bersiap untuk pesta, Rhodes sengaja membuat sebuah argumen dengan mengatakan bahwa kedua saudara itu mencuri uangnya. Ketika Jackery mengkonfrontasi Maurice atas hal ini, Maurice mengeluarkan pisau untuk melindungi dirinya. Kemudian Rhodes mengambil pisau itu. Lantas, Rhodes, Jackery, dan An Hwan menyerang Maurice. Larry dan Maurice diikat menggunakan sabuk, lalu mereka membawa Larry ke dalam kamar mandi. Rhodes kemudian menarik Maurice, kemudian Maurice memohon dan berlutut di kaki Rhodes untuk meminta ampunan. Namun Rhodes dengan kejinya memukuli Maurice yang tidak berdaya, dan kemudian menikam dada. Di tengah aksinya, Rhodes juga mengancam An Hwan dan Jackery untuk tidak mengatakan apapun tentang hal ini, dan Rhodes juga menyuruh An Hwan untuk melanjutkan aksinya. Seketika Maurice meninggal dunia. Larry yang saat itu disekap di kamar mandi mengetahui bahwa saudaranya telah dibunuh oleh Rhodes. Larry memohon agar Rhodes tidak membunuhnya, namun Rhodes tetap menembak 20 kali. Rhodes kemudian meminta Jackery untuk Setelah kejadian mengerikan itu, Rhodes mulai membuat rencana bagaimana ia akan menyingkirkan dua mayat itu dan menghilangkan barang bukti. Rhodes akhirnya meminta bantuan kepada temannya, Tynan Coleman, 19 tahun. Kemudian Rhodes dan Tynan membawa mayat Maurice dan Larry, sedangkan Jackery dan An Hwan bertugas untuk membersihkan tempat kejadian. Mayat Maurice dan Larry dibuang di sebuah rumah kosong dan kemudian mereka membakar mayat kedua bersaudara itu. Setelah itu dia mengajak bocah-bocah yang sudah membersihkan rumahnya untuk pergi makan malam dan mengantarkan mereka pulang seolah tidak terjadi apapun. Saat perjalanannya mengantarkan bocah-bocah itu pulang, Elizabeth, ibu dari Maurice dan Larry, menelpon salah satu bocah tersebut dan menanyakan keberadaan putra-putranya. Namun, salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka akan mengabari Elizabeth jika tahu keberadaan Maurice dan Larry. Keesokan harinya, pada tanggal 22 Mei, seorang anak perempuan melewati sebuah rumah kosong dan menemukan dua mayat. Gadis itu pun segera menelpon kepolisian. Segera polisi menyambangi rumah kosong itu dan mendapati bahwa mayat itu adalah dua mayat anak laki-laki yang telah hangus terbakar. Bahkan salah seorang polisi yang memeriksa juga tidak tega melihat dua mayat itu dan menutupi wajah mayat-mayat itu dengan sapu tangannya. Dikarenakan tidak adanya laporan kehilangan tentang dua individu ini, polisi segera menerbitkan gambar wajah dari kedua mayat itu kepada publik dengan harapan ada keluarga yang bersedia mengidentifikasi mereka. Beberapa hari berlalu, namun belum ada satu keluarga pun yang mengidentifikasi dua mayat itu. Kemudian sekolah tempat Maurice dan Larry bersekolah mengenali gambar yang diterbitkan oleh polisi dan segera menghubungi Elizabeth. Otopsi pun dilakukan oleh pihak kepolisian dan penyebab utama kematian adalah pukulan di kepala dan juga area dada. Elizabeth kemudian mengatakan kepada kepolisian bahwa Maurice dan Larry terakhir terlihat bersama Bright Rose, Anwar Carter, dan Jackery Tyler. Polisi segera mencari ketiga orang tersebut dan menangkap mereka atas tuduhan pembunuhan. Setelah beberapa jam melakukan interogasi, An Hwan akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Dalam rekaman pengakuan An Hwan, terlihat bahwa dia merasa bersalah atas apa yang dia perbuat. Semua semata-mata ia lakukan karena kepatuhannya kepada Bryce Rhodes. An Hwan pun mengatakan bahwa alasan Rhodes membunuh Maurice dan Larry karena ia takut bahwa kedua anak itu akan mengadukannya atas pembunuhan Christopher Jones. Para pelaku juga mengatakan bahwa mereka takut jika tidak menuruti Rhodes, mereka akan dibunuh oleh Rhodes. Mengingat Rhodes berkata ia telah membunuh 5 orang sebelumnya. 3 orang ini, An Hwan, Jackery, dan Tynan, mengaku bersalah dan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Namun dikarenakan mereka masih di bawah umur pada saat kejadian perkara, mereka dipenjara di penjara khusus anak-anak di bawah umur. Namun setelah usia mereka 18 tahun mereka akan dipindahkan ke penjara orang dewasa. Dikarenakan kesepakatan atas hukuman ini, para 3 anak laki-laki itu harus bersaksi untuk melawan Bryce Rhodes. Rhodes yang sudah dipenjara dan kasusnya yang masih dalam proses peradilan melakukan beberapa aksi yang sangat menjijikan. Dia meludah kepada salah satu pengacara yang ada di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan mewajibkan Rhodes untuk menggunakan masker agar tidak terjadi insiden serupa.
Ia juga mengancam pengacaranya sendiri dan berkali-kali memecat pengacaranya pada proses pengadilan-pengadilan selanjutnya yang telah berjalan selama 5 tahun. Ia juga mengancam hakim dan juga keluarganya. Tak hanya di situ, Rhodes juga menghina seorang suster tempat dia dipenjara, dan penghinaan-penghinaan kepada hakim-hakim yang menangani kasusnya. Tidak hanya anggota pengadilan yang ia hina, Rhodes juga menghina ibu dari kedua korban, Elizabeth. Rhodes sempat memberikan kecupan jarak jauh untuk Elizabeth yang berduka atas kematian kedua putranya. Sampai Elizabeth pun tidak bisa menahan lagi dan menyerang Rhodes di ruang persidangan. Sampai tahun 2021, kasus Rhodes masih berjalan dalam pengadilan 5 tahun lamanya sejak kejadian pembunuhan itu terjadi. Banyak spekulasi kenapa kasus ini begitu lama bahkan belum mencapai putusan. Jaksa penuntut menuntut Rhodes hukuman mati. Namun seperti yang kita tahu, Rhodes selalu mengganti pengacaranya setiap adanya peradilannya. Kemungkinan hal itu untuk memperlambat putusannya karena setiap dia memecat pengacaranya, pengadilan akan mulai lagi dari awal dan menyebabkan proses pengadilan yang tak kunjung usai. Rhodes adalah gambaran di mana iblis itu terlihat nyata. Tidak ada perasaan bersalah ataupun menyesal atas hilangnya 3 nyawa manusia. Rhodes yang saat itu berusia 26 tahun mencoba mencari penggemar dari anak-anak yang di bawah umur, di mana pemikiran anak-anak ini masih mudah dipengaruhi oleh tipu muslihat. Mereka melihat Rhodes adalah orang yang istimewa dan mempunyai segalanya. Rhodes tidak akan bisa mendapatkan masa dari orang-orang yang cukup dewasa karena tahu bahwa Bryce Rhodes hanyalah orang yang bermulut besar. Karirnya sebagai rapper lokal juga tidak banyak diketahui. Ia pun masih tinggal di rumah ibunya di usianya yang sudah 26 tahun. Orang dewasa melihat Rhodes adalah seorang yang gagal. Namun anak-anak yang berumur belasan ini mudah terpesona oleh hal-hal remeh yang dilakukan oleh Rhodes yang membuat mereka menjadi budak dari manusia hina ini. Mohon maaf jika kata-kata saya terkesan kasar. Sangat sulit bagi saya untuk tidak emosional melihat kasus ini. Mr. Jones, Maurice Gordon, dan Larry Ordway layak untuk hidup dan bukan hak dari Bryce Rhodes atau manusia manapun untuk mengambil nyawa mereka. Semoga pengadilan akan lebih tegas menindak Bryce Rhodes dan ia akan segera mendapatkan hukuman mati yang sangat pantas ia terima. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.